Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku akan lebih dalam ya menjelaskan tentang gimana sih cara kerjanya search engine khususnya di Google ya. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin search engine itu di setiap platform media sosial mereka punya search engine, baik itu Twitter, TikTok, sosial media yang lain, LinkedIn dan lain-lain, Facebook, Instagram, itu semuanya search engine-nya masing-masing. Tapi di Google sendiri kita akan bahas tentang di Google ini gimana sih cara kerjanya si Google ini gitu. Karena kalau kita paham cara kerjanya Google berarti kan kita lebih mudah untuk ya mengembangkan SEO dari website yang memang kita pegang gitu. Oke. Jadi kita langsung ke Figma-nya aja. Jadi sebenarnya yang aku omongin ini sumbernya dari ini ya teman-teman ya. Teman-teman jadi bisa cek nanti di sini. Jadi aku ngomong itu nggak ada dasarnya, bukan karena nggak ada dasarnya gitu. Jadi ya dasarnya, dan teman-teman itu harus pahami juga sebagai SEO spesialis, teman-teman harus punya dasar kalau ngomong sesuatu. Oke. Jadi gimana sih cara mesin pencari bekerja itu sebenarnya ada 3 ini. Jadi teman-teman kalau paham 3 ini udah selesai sebenarnya. Jadi pertama ada crawling, ada indexing, dan juga ada ranking gitu. Nah di sini aku nggak akan menjelaskan secara spesifik kayak general definisinya apa gitu ya, karena mungkin teman-teman bisa lihat di course yang lain gitu. Tapi akan aku langsung praktekkan aja gitu. Jadi yang pertama perlu kita pahami itu adalah, jadi sebenarnya ini tuh ada yang namanya Google tuh punya yang namanya Google Crawler gitu. Jadi Google Crawler ini adalah robotnya Google, yang mana dia itu akan membantu si Google-nya, karena kan ini kan Google dan ini robotnya. Nah robotnya ini akan membantu si Google ini untuk memahami website-website yang ada di seluruh dunia gitu. Nah jadi di sini ada, ini contoh aja ya, misalnya ada website capres.com, ada abcd.com, dan juga website dbr.com gitu. Ini contohnya yang ada di Indonesia aja gitu. Nah si Google ini, si crawler ini, dia itu akan datang ke sebuah website jika memang si website ini meminta gitu. Nah ini contohnya ya, kayak ini website dbr.com. Jadi si website ownernya dia tuh akan minta, halo Google Crawler, kamu bisa datang ke website aku ya. Nah itu namanya request gitu. Terus nanti dari si Google dia akan confirm gitu, oke, aku akan ke sana ya gitu. Nah ini adalah proses crawling gitu. Jadi dia datang, terus dia crawling, udah, terus dia balik lagi ke Google-nya gitu. Nah si Google Crawler ini dia akan melakukan hal yang sama ke website yang lain nih. Jadi sebagai catatan juga, tapi kalian harus minta ya, maksudnya website ownernya harus minta, karena kalau nggak minta ya nggak akan datang juga gitu, dan akan lama untuk muncul di sini. Untuk muncul di sini itu akan lama gitu, bahkan nggak akan muncul kalau memang teman-teman tuh nggak minta untuk dia tuh websitenya teman-teman didatangi sama si Google Crawler gitu. Nah si Google Crawler ini berhubungan sama ini crawling. Nah proses crawling itu apa gitu. Jadi ini contoh aja ya, semisal nih aku punya sebuah website ya, terus aku minta hey Google Crawler, kamu datang ke website aku ya gitu. Aku request. Nah setelah itu si crawlernya bilang oke, aku akan ke sana ya. Nah pada saat dia datang, contohnya aja di sini ya, misalnya ini websitemu, websitekamu.com. Nah dia itu akan datang ke sebuah artikel gitu. Nah kadang memang rata-rata yang kita butuh crawl itu adalah kebanyakan artikel. Memang kayak website kayak Beranda, Kontak Us, terus juga mungkin blog gitu. Itu mungkin cuman sekali aja ya, karena memang dia jarang berubahnya. Tapi yang sering berubah itu atau yang sering kita update adalah artikelnya gitu. Nah pada saat kita minta untuk dia datang ke artikel kita, dia akan melakukan proses crawling. Crawling itu adalah dia membaca nih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Jadi dia akan mendownload semua, dia membaca dan mendownload semua jenis elemen yang ada di artikelnya teman-teman. Entah itu bentuknya adalah paragraf, tulisan, terus bentuknya kayak hyperlink seperti ini, ada gambar, ada video mungkin, terus ada form. Nah dia akan mendownload semua informasi yang dia dapat di artikel ini gitu. Nah setelah itu dia akan lanjut melakukan proses yang namanya indexing nih, kedua indexing kan. Jadi indexing itu adalah dia memasukkan semua data yang dia dapatkan di artikel websitekamu.com ini ke database Google gitu. Karena kenapa? Karena bot crawler ini dia akan pindah-pindah. Jadi dari
website kamu, terus nanti mungkin dia pindah ke website DPR ini, terus pindah ke ABCD, terus pindah ke website Capres. Jadi dia itu istilahnya hanya menyimpan data sementara, jadi database-nya akan disimpan di Google gitu. Nah, setelah dia menyimpan ke Google, proses yang selanjutnya adalah dari Google-nya sendiri, yaitu ranking gitu. Nah, dari ranking itu prosesnya akan rumit ya teman-teman. Jadi si AI itu yang akan menaruh dan memposisikan artikelnya teman-teman. Jadi ini artikel teman-teman yang udah buat ini ke posisi yang paling sesuai. Nah, definisi sesuai itu nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya, tentang apa aja sih faktor ranking dan lain-lain gitu. Apa aja faktor-faktor yang dinilai oleh AI-nya Google untuk menaruh posisi artikelnya teman-teman di sini, istilahnya di SERP gitu. Nah, itu proses ranking gitu teman-teman. Jadi misal nih teman-teman udah buat artikel, terus sudah proses request untuk indexing, terus habis gitu ya udah ditunggu aja gitu. Nah, kadang butuh sehari, 2 hari gitu, atau mungkin lebih cepat 1 jam 2 jam gitu. Nah, itu nanti dia akan proses masukkan ke Google dan juga proses ranking gitu. Jadi pada saat teman-teman indexing itu nggak langsung muncul di sini ya teman-teman ya. Itu perlu teman-teman note, karena memang itu butuh proses. Meskipun pakai AI itu butuh proses, karena yang indeks, proses request indeks di dunia ini jutaan artikel di setiap jamnya, di setiap harinya. Jadi teman-teman sabar aja gitu. Nah, nanti proses indexing dan lain-lain ini akan aku jelaskan di video selanjutnya ya. Proses caranya indexing gimana, terus ngeceknya gimana gitu. Oke, semoga membantu. See you next video, bye bye.